Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai hari ini, Ibu mau cek kehadirannya dulu. Dea? Hadir, Bu. Destia? Hadir, Ibu. Gita Megantara? Hadir. Ya, ada yang mau pimpin doa? Ayo pimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Oke, kita juga harus patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sejauh ini kita diberi kesehatan, ya, diberi keselamatan, masih bisa sekolah, gitu ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Materi hari ini sebenarnya kan harusnya praktikum, dijadwalkan sebenarnya harusnya praktikum, tapi karena memang kita belum bisa ketemu di sekolah, jadi Ibu akan mendemokan bagaimana teknik kerja aseptik yang harus dilakukan oleh kalian. Tolong diamati bagaimana proses teknik kerja aseptik yang seharusnya kalian lakukan dalam praktikum. Sebelum kita praktikum, Ibu mau share screen dulu sebentar. Teknik kerja aseptik kan sebenarnya sudah Ibu sampaikan ya minggu lalu. Masih ingat tidak apa sih yang dimaksud dengan teknik kerja aseptik? Ibu mau nyoba. Boleh, Zulfa, silahkan. Suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh keadaan bebas dari mikroorganisme kontaminan. Betul ya. Kemudian tahu nggak faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kerja aseptik ini? Pekerja, ruang, alat, dan bahan. Oke, ya. Betul ya, Kakak. Jadi ada pekerja, ada ruang atau meja kerja, kemudian alat dan bahan. Sip, berarti masih ingat hari ini berarti kita bisa melanjutkan materi praktikum dari teknik kerja aseptik. Sebelum kita mulai, ada video motivasi yang Ibu akan sampaikan. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. Ada yang mau memberikan makna dari video tersebut? Oke, Fasya. Ya, gimana Fasya? Kalau kata Fasya, makna dari video tersebut, jika kita ingin melakukan atau mengubah sesuatu, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Ya, betul sekali. Sekarang ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan teknik kerja aseptik dengan tepat dan juga melakukan teknik inokulasi secara aseptik. Jadi hari ini kalian akan mengerjakan LKPD sambil melihat apa yang Ibu kerjakan. Ya, nanti di akhir ada semacam latihan soal dari Google Form, nanti Ibu bagikan juga linknya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Teknik kerja aseptik ini meliputi yang namanya sterilisasi, kemudian meliputi yang namanya teknik kerja aseptiknya sendiri, kemudian ada transfer aseptik atau inokulasi, dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, yang tadi 3. Coba Fitri Nur Aliyah, tolong dibaca. Penggunaan ose. Pemilihan bentuk ose didasarkan pada bentuk media awal, kecuali jika yang ditunjuknya adalah media diri subkultur. Terima kasih Fitri. Cukup paham sampai sini? Cukup. Oke, mau mulai menemukannya, tapi sebelum itu Ibu mau share dulu LKPD-nya di room chat ya. Ya, sudah dibuka. Ini jadi pada hari ini kita akan mengerjakan 2 kegiatan. Ya, yang pertama adalah untuk materi sterilisasi, ya, kegiatan sterilisasi alat. Yang kedua adalah teknik transfer aseptis atau teknik inokulasi. Sudah siap untuk mengamati Ibu demo? Siap, Bu. Yang pertama adalah kita harus membersihkan area kerja.
Lap semua bagian yang akan digunakan sebagai meja kerja. Pertama adalah ibu akan membungkus alat. Ini namanya apa? Cawan Petri. Oke, betul. Ini namanya cawan Petri. Nah, ibu akan membungkus alat. Nah, kenapa sih kalau untuk sterilisasi itu harus dibungkus? Tujuannya adalah agar mempertahankan keadaan steril. Bungkusnya, ibu menggunakan kertas bekas. Kemudian lipat ke belakang. Selanjutnya adalah tabung reaksi atau Erlenmeyer. Ini apa namanya? Tabung reaksi, Ibu. Tabung reaksi. Kalau yang ini? Labu Erlenmeyer. Iya, Erlenmeyer ya. Setiap yang ada lubangnya itu harus ditutup. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat tutup seperti ini. Kalau cara bikinnya, jadi kain kasanya ini gunting sesuai dengan kebutuhan. Guntinglah segi 4. Kemudian kalian siapkan kapas berlemak. Caranya adalah tidak digulung asal. Caranya kalian lipat lagi sebelah kanan dan kiri. Kemudian kalian gulung dengan cara ditekan sampai nanti diperoleh yang tepat. Setelah tutup ininya sudah, kemudian kalian siapkan kertas ya untuk membungkus. Caranya adalah bagian yang ada bagian tulisannya itu di bagian dalam. Kemudian ya dibuat seperti ini. Kemudian bungkus seperti ini. Ya. Kemudian dibantu ditutup dengan atau diikat dengan benang kasur. Ya, caranya jepit dengan jempol, kemudian putarkan sebanyak 3 kali. Setelah itu gunting, kemudian talikan. Ciri pembungkus kertas yang baik adalah kalau dicabut tidak mudah copot. Maka tabung reaksi Erlenmeyer sudah berhasil dibungkus. Simpan. Jangan lupa untuk memberikan identitas di setiap alat yang kita bungkus. Selanjutnya adalah pipet. Yang dibutuhkan adalah tusuk gigi ya, dan juga kapas berlemak. Pipet itu kan ada 2 lubangnya, ada di bagian depan sama di bagian belakang. Nah, yang kita tutup menggunakan kapas itu adalah bagian belakangnya. Kapas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminan dari udara luar. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan koran. Kita ngebungkusnya pakai koran. Potong kurang lebih 3-4 cm. Kemudian kita buat segitiga. Kita buat segitiga, terus kita buat lagi segitiga, sehingga nanti akan didapat seperti ini. Cara ngebungkusnya adalah, yang dimasukkan ke bagian ujung sini adalah yang ujung depannya. Nah, kemudian kalian putarkan. Cara ngebungkus yang baik adalah pertama, kalian lihat ulirnya di sini. Kelihatan kan ulirnya ya? Ulirnya itu tidak terlalu jauh, jarak yang ke satu ke ulir kedua itu tidak terlalu jauh. Kemudian saat diputar-putar itu tidak mudah terbuka. Nanti kalau sudah selesai, maka ini kita siapkan masuk ke dalam oven. Sekarang pengoperasian ovennya bagaimana? Yuk kita ikut ibu ke oven. Ini oven yang digunakan. Pertama kita masukkan, ini kebetulan sudah ada isinya. Isi dalamnya disusun seperti ini. Nyalakan on off-nya. Minimal berapa menit, Bu? Untuk suhunya sendiri adalah 160 sampai 180 derajat Celcius selama 2 jam. Nanti kalau udah selesai, cukup tinggal dimatikan saja dan jangan lupa dicabut bagian listriknya. Paham ya? Selanjutnya adalah teknik transfer aseptik. Kita siapkan dulu spiritusnya. Kita mulai dari
sambil dibuka ya LK-nya. Ini adalah media padat yang media padat sebenarnya, tapi dia dicairkan. Suhunya tidak boleh terlalu panas, tidak juga boleh terlalu dingin. Jadi hangat-hangat kuku sekitar 45 derajat. Cara pengecekannya adalah dengan menempelkan ke punggung tangan. Nah, cara menuangkannya, kita siapkan. Ini cawan Petri yang sudah disterilkan, jadi dalam keadaan steril. Cawan Petrinya kosong. Posisinya tadi terbalik. Cara memegangnya adalah jari tengah pegang bagian bawah. Jari telunjuk pegang bagian tutup. Ibu jari atau jempol menahan di antara keduanya. Sampai dasarnya terpenuhi. Gitu. Ya. Itu. Paham sampai sini bagaimana menuangkan media ke dalam cawan Petri? Paham, Bu. Paham banget, Bu. Siap. Selanjutnya adalah memindahkan suspensi bakteri atau suspensi ya mikroorganisme ke dalam air steril misalnya. Ini harus agak keluar. Kemudian kita ambil air sterilnya ya. Kemudian kita buka lagi seperti tadi, lewatkan ke api, kemudian kita pipet. Jelas bagaimana memindahkan suspensi satu ke air ke media cair yang lain? Ini tadi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menginokulasikan? Ini adalah hasil, kalau kalian kelihatan di sini ada goresan koloni warnanya putih susu. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatannya ada garis. Nah, ini itu adalah biakan E. coli. Jadi ibu mau memindahkan E. coli. Pada saat kalian memindahkan E. coli atau bakteri apapun itu harus hati-hati. Karena E. coli di sini bukan E. coli mainan, tapi E. coli betulan. Kalau kalian tidak hati-hati, maka apa yang terjadi? Kalian bisa diare. Ya, jadi benar-benar harus hati-hati. Nah, seperti tadi ada ose kan? Ini ose bulat. Ujungnya bulat. Ini ada ose siku, ujungnya siku. Ya. Ibu mau mindahin E. coli misalnya. E. coli ke sini. Ke cawan Petri. Berarti osenya tadi ose apa yang dipakai? Kalau media awalnya padat, siku atau bulat? Siku. Kenapa siku? Kalau bulat kan nanti apa yang diambil gitu susah. Kalau siku, kalau kalian perhatikan, ini kita ambil sama bagian ujung sikunya yang bagian bawah. Caranya adalah pegangnya seperti ini. Megangnya tidak di bawah, tidak seperti pulpen megangnya, tapi megangnya begini di ujung. Kemudian tadi kita pijarkan. Pijarkannya bagaimana? Kita pijarkan sampai warnanya membara, terlihat. Kemudian lewatkan ke api, lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu menunggu agak dingin ya. Kita ambil dengan bagian sikunya cukup sedikit saja. Gitu. Lewatkan lagi ke api, tutup. Ke api, kemudian buka. Setelah itu tempelkan. Tempelkan, kemudian goreskan secara zigzag. Ingat menggoreskannya itu jangan sampai agarnya terbawa. Kalau sudah, ininya simpan, kemudian ini kita pijarkan kembali. Selanjutnya ibu akan mencoba memindahkan media cair. Media cairnya E. coli juga sama. Ini ada suspensi bakteri E. coli. Nah, kalau media cair, ibu mau pindahin ke media cair, ya, berarti osenya ose apa? Bulat atau siku? Bulat. Bulat, betul, Isa. Pijarkan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita ambil sampai ada gelembung. Kita lewatkan ke api, terus kita masukkan kembali, kocek-kocek.
Kalau sudah, ya, lewatkan ke api, tutup. Ini kita pijarkan kembali. Apa sih dari tadi harus dekat sama api pengerjaannya? Inilah yang dinamakan sebagai teknik kerja aseptis untuk mencegah terjadinya kontaminan. Jadi itu tadi bagaimana teknik teknik kerja aseptik sekaligus juga teknik transfer aseptik. Tadi LKPD-nya sudah sambil dikerjakan atau ada yang mau menceritakan dari hasil yang tadi sterilisasi atau dari teknik inokulasi tadi, ada yang mau menjelaskan kembali seperti apa prosedurnya atau langkah-langkah kerjanya? Ya. Tapi nanti cukup jelas apa yang harus dikerjakan. Ini Ibu sudah kirim LKPD-nya, kalian di room chat. Nanti kalian tadi kan sudah mengamati nih apa yang Ibu kerjakan. Gitu. Jadi nanti kalian tuliskan kembali apa yang tadi Ibu demokan, bagaimana langkah kerjanya seperti itu ya. Oke, tadi coba Ibu mau tanya untuk suhu sterilisasi alat tadi berapa ya suhunya? 160, Bu. Betul Ihsan, berapa lama ya? 2 jam. Betul. Perpindahan teknik kerja aseptik, kalau media awalnya adalah media padat, berarti OC-nya OC apa? Siku. Ose siku, betul. Ya, kalian sudah mengerti. Oke ya. Nah, ada yang perlu Ibu pertegaskan kembali bahwa setiap alat-alat yang akan disterilkan itu sebelumnya harus dalam keadaan bersih dan kering. Jadi sebelumnya kalau kotor kalian harus cuci dulu. Harus cuci dulu, kemudian dikeringkan, baru bisa dibungkus untuk disterilkan. Ya, karena bersih itu belum tentu steril, tapi kalau steril itu sudah pasti bersih. Jadi syaratnya tadi adalah harus dalam keadaan bersih dan juga kering, seperti itu. Sebelum Ibu menutup materi hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak, Bu. Cukup. Oke, ini ada latihan soal, Ibu share di room chat, kalian kerjakan ini di Google Form. Kalian kerjakan dulu. Enggak, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Enggak, silahkan dikerjakan dulu ya. Ya, sudah 15.23. Udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya sebelum ditutup, ada beberapa hal yang tadi sempat Ibu lupa sampaikan. Itu bahwa setiap kalau kita melakukan yang namanya transfer aseptik gitu ya, atau teknik inokulasi ini, maka media yang ditujunya itu wajib diberikan identitas. Diberikan identitasnya adalah identitas dari nama bakterinya dan tanggal pengerjaannya ya. Ada yang mau bertanya atau cukup jelas apa yang Ibu sampaikan hari ini? Jelas, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ihsan mewakili yang lainnya. Oke, buat minggu depan materinya sudah berubah, yaitu materi tentang media kultur mikroba. Nanti akan Ibu sampaikan kembali modulnya, silahkan kalian baca. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa praktek sama-sama di laboratorium. Jadi kalian nanti secara langsung akan mengetahui bagaimana teknik pembuatan media kultur mikroba. Sebelum ditutup, silahkan KM. Belum live dari Google, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ihsan sudah memimpin doa. Terima kasih juga untuk anak-anak yang lain sudah hadir di kegiatan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa berguna dan bermanfaat pada kalian di suatu hari nanti. Sebelum Ibu tutup, kembali Ibu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, terutama di masa PTMT yang insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa segera terlaksana. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan makanan-makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga berolahraga ringan. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.